Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan kami di channel Habim TV, channel yang senantiasa berusaha untuk mencerdaskan umat berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin. Pemirsa, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita berbincang terkait dengan sebuah frase ataupun sebuah quote, ya, yakni you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, istilah ini pertama kali dimunculkan dalam sebuah tulisan yang dikarang oleh seorang pengacara di Prancis. Dalam sebuah tulisannya kemudian dia mengatakan bahwa tell me what you eat and I will tell you what you are. Katakan apa yang engkau makan, maka aku akan mengatakan ataupun aku akan menyampaikan siapa kamu. Yang tentu arah tulisan ini pemaknaannya adalah lebih kepada bagaimana apa yang kita makan ini akan menentukan siapa kita dalam konteks fisik kita, tubuh kita, bagaimana kondisi tubuh kita secara fisik. Artinya apa yang kita makan ini akan menentukan seperti apa kondisi tubuh kita secara jasadiah, secara fisik. Namun tentu saja dalam Islam, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, ketika berbicara apa yang kita makan, ini tidak hanya sebatas memberikan dampak terhadap aspek jasadiah kita, fisik kita. Sebagaimana dalam sejarah awal mula penciptaan manusia yang diawali dari Nabi Adam dan Siti Hawa, kita bisa melihat bagaimana makanan ini memberikan dampak terhadap bagaimana nasibnya manusia. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, kita melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 35 sampai 36. Ketika Nabi Adam diciptakan kemudian dipasangkan dengan Siti Hawa, yang kemudian Allah memerintahkan untuk berdiam diri di surga, dan kemudian Allah memberikan ujian kepada mereka untuk tidak mendekati sebuah pohon. Wala taqrabu hadhihi syajarah wa takuna minadh dhalimin. Janganlah kalian mendekati pohon ini, maka engkau akan termasuk orang yang zalim. Namun dengan upaya setan, dengan propaganda setan yang kemudian mempropagandakan tentang sebuah buah yang dihasilkan dari pohon itu, yang dikatakan, yang dipropagandakan bahwa ini adalah buah yang akan menghantarkan kepada keabadian di surga, maka ini akan menjadi penyebab akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, tentu dalam Islam aspek manusia ataupun unsur manusia tentu bukan hanya dalam aspek jasadiah, namun ada aspek jiwa. Dan makanan apa yang kita makan tentu tidak hanya berdampak ke dalam aspek jasadiah fisik kita saja, tetapi ini akan memberikan dampak terhadap jiwa kita. Makanya makanan ini bisa menjadi alat propaganda setan yang akan memperdaya manusia, yang akan menyesatkan jiwa-jiwa manusia. Allah menyampaikan dalam ayat-ayatnya terkait dengan perintah memakan makanan yang halal dan thayyib. Maka disandingkan dengan itu, Allah melarang kita manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah mimma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi ini, halalan thayyiba, yang halal dan thayyib, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian yang nyata. Di ayat yang berikutnya Allah sampaikan, sesungguhnya setan itu mengajak, menyeru kepada kalian, memerintahkan kalian kepada fahisyah, kepada perbuatan-perbuatan fahisyah.
kepada perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa. Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, ketika makanan-makanan yang masuk ke dalam jiwa, ke dalam tubuh kita, ini bisa memberikan dampak kepada bagaimana kondisi jiwa kita, yang akhirnya tadi kita akan bisa lebih mudah dikendalikan oleh setan. Kita akan bisa lebih mudah untuk diseru oleh setan ketika kita tidak memakan makanan yang halal dan thayyib. Bahkan tentu saja makanan hari ini bisa menjadi alat propaganda setan, menggelincirkan manusia, sehingga akhirnya manusia menjadi berubah cara menilai, mengukur baik buruk, berubah cara menilai layak dan tidak layak, yang akhirnya baik buruk, layak tidak layak akhirnya hanya bersandar kepada apa yang menjadi rasa, cita rasa manusia, yang menjadi dasar landasan baik buruk, layak tidak layak, akhirnya berdasarkan kepada enak tidak enak, akhirnya berdasarkan kepada menarik atau tidak menarik, akhirnya berdasarkan kepada menjadi tren atau bukan. Inilah yang menjadi standar penilaian manusia, akhirnya tidak menjadikan syariah Allah, landasan halal haram, baik buruk menurut Allah menjadi landasan bagi manusia memilih. Salah satunya juga memilih makanan. Apalagi hari ini luar biasa propaganda setan melalui media-media. Hari ini muncul, hari ini viral tentang sebuah lagu hanya dengan segelas atau gara-gara sebotol minuman. Nah, ini luar biasa. Propaganda hari ini setan luar biasa. Memviralkan sebuah lagu gara-gara sebotol minuman, dan ini di kalangan remaja, di kalangan para pemuda viral. Yang boleh jadi ini akhirnya bukan hanya lagu, tapi ini menjadi sebuah gaya hidup bagi para remaja hari ini. Ini propaganda setan lewat makanan dan minuman. Sangat luar biasa. Pemirsa sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, sehingga bagaimana Islam kemudian membingkai kita, termasuk dalam aspek bagaimana apa yang kita makan. Aturan syariat tentang makanan ini diatur oleh Islam sedemikian rupa dalam rangka untuk menghantarkan kita sebagai seorang manusia itu betul-betul selamat, terjaga kemuliaannya kita sebagai manusia, terjaga kehormatan kita sebagai seorang manusia, dan mampu terselamatkan kita manusia baik di dunia bahkan sampai di akhirat kelak. Sehingga Allah memberikan batasan-batasan kepada kita, apa yang harus kita makan, syariat apa yang Allah tetapkan bagi kita tentang apa yang harus kita makan. Maka tadi pertama, ketika apa yang harus kita makan atau apa yang bisa kita makan, maka harus kita perhatikan adalah aspek kehalalan dan kethayyibahannya. Dalam berbagai ayat Al-Quran, Allah menyampaikan kepada kita tentang kita harus makan yang halal dan thayyib. Dan Allah menyandingkan kehalalan dan kethayyiban. Ketika kita makan yang halal dan thayyib ini, maka ini adalah sebagai bentuk keimanan, ketakwaan, kebersyukuran kita, dan tentu saja ini menjadi bagian dari proses ibadah kita kepada Allah. Jadi makan itu menjadi ibadah bagi kita. Karena hakikatnya seluruh aspek kehidupan kita harus bernilai ibadah. Kullu hayatuna ibadah. Dan yang namanya ibadah tentu bisa dikatakan ibadah ketika berlandaskan akidah dan berbingkai syariah. Itulah ibadah. Sehingga Islam mengatur bagaimana kita makan. Makan jangan asal makan, gitu ya. Asal jangan perut kenyang, tapi tidak. Pastikan kehalalan dan kethayyibahannya. Dalam Islam diatur. Tadi salah satunya tadi kehalalan kethayyibahan ini dalam ayat Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 114, Allah sampaikan, Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba waskuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah apa yang Allah rezekikan kepada kalian yang halal dan thayyib, dan bersyukurlah atas nikmat Allah itu. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalaulah kalian hanya beribadah kepada Allah. Jadi makanan ini adalah bagian dari proses pengabdian kita kepada Allah. Makan ini adalah bagian dari proses ibadah kita kepada Allah. Maka pastikan kita makan sesuai dengan syariah Allah. Pastikan kehalalannya, pastikan kethayyibahannya. Dan Islam berbicara halal itu bukan hanya secara zatiahnya, tetapi juga
Islam ataupun kita harus memastikan kehalalan itu dalam aspek prosesnya, di ghairihi, bukan hanya dalam aspek zatnya. Boleh jadi zatnya halal tetapi prosesnya haram. Bahkan Allah memberikan sebuah gambaran kepada kita apa proses yang menjadikan makanan kita menjadi haram. Bahkan kita akhirnya digambarkan oleh Allah kita seperti memakan api, perut kita diisi dengan api. Digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaluna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Allah menggambarkan di sini sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit atau murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perutnya melainkan api. Dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Bayangkan, proses mendapatkan makanan yang haram tentu bukan hanya dengan mencuri dan korupsi, tetapi menjadikan kebenaran tersembunyi, ini pun adalah bagian dari proses memakan makanan yang haram, atau digambarkan seperti memakan api dalam tubuh kita. Maka hati-hati, kalau kita mengetahui kebenaran, kalau kita mengetahui yang hak, ayat-ayat Allah sebagai kebenaran, maka sampaikanlah, tunjukkanlah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, bahkan menjual ayat ataupun menutupi kebenaran terhadap ayat-ayat Allah itu dengan harga yang sedikit, dan kemudian menjadi mata pencaharian kita, dan kita makan hasilnya, maka hakikatnya kita sedang memakan makanan yang haram. Nauzubillah min zalik. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa kepada kita. Ketika kita makan, maka yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau rizkikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari api neraka. Dengan apa yang kita makan, maka harus menghasilkan keberkahan, ziyadatul khair, bertambahnya energi bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas kebaikan, berbagai aktivitas ibadah, dan juga mampu menghindarkan kita dari api neraka. Seharusnya begitulah apa yang kita makan. Dan berikutnya, kedua, batasan yang Allah berikan kepada kita adalah jangan berlebihan. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah wa la tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sahabat Tabim TV yang rahmati Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita makan dengan tangan kanan. Dalam teori, organ tubuh bagian kanan itu digerakkan oleh otak bagian kiri yang cenderung matematis dan logis. Artinya, makan itu dikendalikan ataupun tangan kanan dikendalikan oleh otak bagian kiri yang matematis dan logis. Artinya penuh perhitungan. Maka makan itu harus dengan perhitungan. Falyanduril insanu ila ta'ami. Maka perhatikanlah apa yang kalian makan. Harus seimbang makanan yang kita makan. Jangan berlebihan. Rasulullah mengajarkan kepada kita, berhentilah makan sebelum kenyang. Itu adalah sebagai batasan makan sehingga tidak berlebih-lebihan. Atau juga bagaimana Rasulullah mengajarkan kita membiasakan diri untuk saum. Itu juga adalah bagian dari untuk membatasi makan supaya tidak berlebih-lebihan kita dalam makan. Sahabat Tabim TV yang dirahmati Allah, begitulah kemuliaan dan keagungan syariat Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik dalam urusan yang sederhana maupun yang besar. Mikro, makro, urusan individu maupun juga masyarakat, urusan ritual maupun sosial diatur seluruhnya oleh Islam dengan kemuliaan syariah Islam. Maka perhatikanlah apa yang kalian makan, karena itu akan menentukan nasib dirimu, keluargamu, masyarakatmu. Sehingga mudah-mudahan kita semua bisa betul-betul terbingkai hidup dan kehidupan kita dengan syariah Islam. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.